Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga baik-baik aja. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rizki dan nikmatnya serta sehat walafiat kita bisa kembali lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Huda. Pada kesempatan kali ini di bab yang kedua, yaitu kita akan bersama-sama belajar tentang memahami Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Pada bagian ini mari sama-sama kita mengenal Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya bagaimana sih supaya kita lebih mengenal siapa itu Allah? Jawabannya yaitu ada di Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada 99 Asmaul Husna, sedangkan kita akan membahas 4-nya aja dulu. Supaya hafal, mari kita lafalkan. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya adalah Allah yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu kepada manusia di dunia ini untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan, memberikan nyawa kepada manusia, maka selama kita hidup di dunia harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Contohnya yang digambar ini adalah hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia yang bernyawa pasti akan mati. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Begitu. Yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya. Jadi yang mati itu adalah makhluk-makhluk Allah, sedangkan Allah itu Al-Hayyu, artinya maha hidup. Allah tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati meskipun pada saat nanti hari kiamat semua yang bernyawa akan hancur dan di bumi juga akan hancur, tapi tetap Allah maha hidup. Nah, sekarang coba amati di sekeliling kalian. Apa sih yang terjadi? Hidup, mati itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang sedang dirundung COVID. Kesehatan kita semakin berharga, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Apa sih maksud dari Al-Qayyum? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu mengurus dirinya sendiri, menciptakan, mengatur dunia dan segala isi alam semesta ini. Balikannya dengan makhluknya, kita harus membutuhkan Allah untuk jadi pelindung. Nah, apabila Allah ingin berkehendak, maka Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya karena Allah itu maha berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluknya yang sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Bahkan setiap makhluk sangat bergantung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sifat Allah Al-Qayyum memberikan pelajaran kepada seluruh manusia agar memiliki sikap mandiri dan tidak mudah bergantung kepada
orang lain. Yang terakhir adalah Al-Ahad, artinya tunggal. Nah, sekarang hikmah pelajaran hari ini, silahkan diamati apa hikmah dari pelajaran-pelajaran untuk memahami Asmaul Husna. Itu yang keempat tadi ya. Silahkan diamati dan gambarnya, supaya kita menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Demikian penjelasan singkat tentang Asmaul Husna. Semoga walaupun singkat tetapi bisa dipahami oleh anak-anak sekalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Jadi segala yang bernyawa pasti akan mati. Kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nyawa kita sendiri. Kita sebagai manusia tidak perlu risau dan takut akan ajalnya yang akan datang, karena ajal dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan di mana, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, hikmahnya karena Allah Maha Hidup, jadi kita harus patut bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan. Bayangkan di luar sana orang-orang membutuhkan oksigen untuk bernafas, sedangkan kita di sini masih secara gratis untuk menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Kita selaku umatnya harus mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membereskan tempat tidur dan membantu ibu di rumah. Yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah itu tidak mempunyai bilangan dan tidak mempunyai sekutu. Allah itu tunggal. Maka dalam Al-Quran juga dijelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu satu, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah. Cukup sekian dan terima kasih atas pertemuan dan pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.